Tak ada yang bisa menebak bagaimana takdir satu film di box office. Seperti kata beberapa orang, tak ada film yang buruk. Hanya saja tergantung selera penonton dan cara sutradara bercerita. Kadang satu film digadang-gadang bakal sukses, tapi kinerjanya sangat buruk di box office. Kadang juga sutradara sudah memakai aktor besar, tapi lemah dalam bercerita dalam film. Berikut disajikan film dengan anggaran besar, tapi pendapatannya jatuh terpuruk di box office. Karena banyak sekali film yang gagal mengesankan di Bollywood, pengukuran anggaran terbesar dalam daftar adalah film yang hanya memakai anggaran 100 crore ke atas. Meski kata Hrithik Roshan adalah superstar terakhir dalam 2 dekade terakhir, namanya banyak sekali menghancurkan film yang tidak disangka-sangka. Plus itu adalah film dari sutradara ternama. Contoh Guzaris dari Sanjay Leela Bhansali, atau Kais Rakesh Roshan, atau Jodha Akbar dari Ashutosh Gowarikar. Dan satu film yang sangat memalukan bagi karir Hrithik, ada film Mohenjo-daro masih dari Ashutosh Gowarikar. Aneh saja film ini gagal di box office. Secara sutradaranya adalah Ashutosh, orang yang membawa Lagan ke Oscar. Aktornya Hrithik Roshan adalah aktor besar di industri Bollywood. Lokasinya di tempat-tempat yang belum terlihat di film India sebelumnya. Tapi apa yang terjadi sebaliknya? Dengan biaya film sebesar 138 crore, itu jatuh dengan hanya 55 crore penghasilan. Lalu apa sebenarnya yang membuat film ini jatuh? Pertama, trailer yang membosankan. Kedua, lagunya biasa-biasa saja meski sudah diaransemen oleh A.R. Rahman. Ketiga, karena filmnya bentrok dengan film Rustom Akshay Kumar. Ditambah dengan kalahnya dalam strategi promosi. Keempat, film ini punya jalan cerita yang benar-benar sangat nihil. Diperparah dengan efek CGI yang benar-benar buruk. Dan yang terakhir dan paling membahayakan, pujian buruk dari para kritikus. Didukung dengan bicara mulut ke mulut penonton, bahwa ini memang film yang tak menarik. Kalau ada yang pernah bertanya apa film Bollywood mahal dan gagal total, jawabannya itu adalah Bombay Velvet. Dibintangi oleh Anushka Sharma dan Ranbir, diproduseri oleh Karan Johar, disutradarai oleh Anurag Kashyap. Biaya sebesar 118 crore, keuntungan hanya 20 crore. Bisa bayangkan berapa kerugian yang diderita? Sebenarnya film ini tidak perlu memiliki banyak anggaran. Hanya karena antusiasme sutradaranya, yang menginginkan nuansa era 60-an menjadi realistis, ia menyewa sebidang tanah di Sri Lanka untuk syuting. Ditambah dengan keperluan set yang juga cukup mahal. Dan beginilah para penonton menilai film ini. Pertama, pengeditan yang buruk. Dikatakan bahwa editornya berasal dari Amerika, dibantu dengan editor asal India. Dengan editing yang buruk, entahlah film ini bagaimana bisa menyambung satu sama lain. Kemudian chemistry antara Ranbir dan Anushka. Anushka dan Ranbir sangat baik di Aidil Hai Mushkil. Tapi di Bombay Velvet sebelumnya benar-benar bertolak belakang. Apa ada pendapatmu yang lain? Tak heran mengapa film ini disebut epic disaster. Membayangkan anggaran film ini saja sudah sangat mengerikan. Lebih mengerikan lagi kinerjanya yang sangat buruk. Meski pendapatannya sama atau lebih mahal dengan anggaran film dalam daftar. Robot 2.0 dibuat dengan anggaran tertinggi hingga saat ini. 500 crore, menghasilkan 519 crore di bioskop India. Tapi meski demikian film ini ragu dinyatakan sukses. Target pasar film ini selain India adalah bioskop Cina. Sekitar 50.000 layar di Cina menayangkan film ini tapi gagal mengesankan. Sementara di India, sedikit lebih baik dalam hal pendapatan. Sebenarnya baik itu Cina atau India, audiens sangat terbuka dengan film ini. Mungkin tak ada yang begitu terlalu cacat dengan pengeditan efek film ini. Tapi sesuai kata analis perdagangan Girish Johar, sebenarnya film tersebut bekerja cukup baik di awal pemutarannya, yang membuktikan bahwa ada keinginan tahun awal di film ini.
tetapi tingkat minat berkurang setelahnya. Karena penonton lokal di Tiongkok tidak dapat terhubung dengan alur cerita film. Sedang menurut Ahmad Mehra, ia menemukan bahwa orang Cina lebih suka drama keluarga dan thriller dari Bollywood, bukan drama kostum atau film VFX. Kata orang, pasti ada sesuatu yang salah dengan film Ravan yang dibuat oleh Mani Ratnam, diaransemen oleh penerima Oscar A.R. Rahman, dan dibintangi oleh bintang bankable Aishwarya. Ravan dibuat dengan budget 100 crore, datang dengan hanya 30 hingga 35 crore. Kabarnya produser merugi sebesar 100 crore. Dalam waktu yang sangat berdekatan, 3 film besar yang rilis saat itu, hanya Rajneeti Ranbir Kapoor yang bernasib lebih baik di box office. Film Kait Siang gagal, setidaknya masih bisa mendapatkan pembukaan seminggu yang bagus. Tapi Ravan, film ini benar-benar tak terpikirkan kinerjanya. Dan sepertinya alasan jatuhnya Ravan hanya sedikit. Pertama karena narasinya yang membosankan. Sebagai penonton, tentu penasaran dengan masalah apa yang akan ditampilkan dalam film. Separuh bagian pertama dari film Ravan, alurnya putus-putus tidak tersambung dengan sinkron. Kedua, Abhishek Bachchan sebagai aktor utama pria sangat lemah. Ia tidak punya cukup karakter untuk membawa satu film serius seperti Ravan. Sementara Aishwarya, mungkin ia aktris yang baik, tapi karena naskah yang tidak terarah, film ini tidak hanya mengecewakan tapi membingungkan. Bagi kalian yang butuh film santai, film ini pasti tidak sangat cocok buat kamu. Blue datang dengan ekspektasi yang tinggi dari penonton. Itu karena pemeran film ini sangat kompleks dengan kehadiran beberapa aktor ternama Bollywood. Budget film ini juga tidak main-main, mungkin sutradaranya bertaruh pada nama aktor di dalamnya. Sebesar 129 crore, harga yang sangat besar di era 2000, datang dengan hanya 38 crore sebagai pendapatan. Film ini mahal konon karena konsep naskah bawah airnya. Dan kehadiran aktris Australia Kylie hanya menambah pemborosan dalam film. Setelah film ini rilis, kritikus berbondong-bondong memberi ulasan yang buruk. Satu-satunya yang dipuji dalam film ini adalah aksi bawah airnya yang cukup baik. Tapi di luar daripada itu semua, promosi dari penonton ke penonton lain hanyalah film yang buruk. Mirsi adalah film yang bisa disebut benar-benar gagal. Pasalnya, saking tenggelamnya film ini, bahkan jarang sekali yang tahu Bollywood pernah membuat film seperti ini. Film ini menandai debutan putra Anil Kapoor Harshvardhan Kapoor. Film ini dibuat dengan anggaran sebesar 125 crore, hancur berantakan dengan hanya 8 crore pendapatan. Mungkin ini adalah alasan mengapa Harshvardhan Kapoor kurang dikenal dari saudarinya Sonam Kapoor. Kecuali set filmnya yang mewah, mengapa kira-kira produser berani bertaruh pada aktor debutan? Mungkinkah dia putra Anil Kapoor? Lagi jangan katakan ini adalah hak istimewa anak nepotisme. Sadar dengan kegagalannya, Harshvardhan Kapoor mengatakan, yang membuat gagal filmnya adalah tidak adanya konsep glamor di dalamnya. Juga menurutnya bahwa penonton tidak bisa terhubung dengan konsep cinta film. Mereka sudah terbiasa dengan pendatang baru dengan kisah romansa. Harshvardhan menambahkan bahwa penampilan kampungnya seperti janggutan berkotor-kotoran adalah hal yang tidak umum bagi penonton. Lawan main Harshvardhan, Sayami Kher, mengatakan bahwa setelah filmnya Mirsia gagal, namanya banyak dicoret dari daftar film yang akan mengontraknya. Itulah beberapa film yang beranggaran besar tapi gagal di box office. Di semua alasan kegagalan yang diungkapkan aktor atau sutradaranya sendiri di atas, semoga kegagalan bisa memberikan pelajaran yang baik ke depannya.